Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tubalikuna biha hajabitikal haram wa syarata qabri nabi kalabdul salati wassalam filutfin wa afiatin wa salamatin wa bulugil maram wa lalihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa mutaraman rahimakumullah, alhamdulillah kita ditakdir berjumpa kembali seger waras, semoga saja semuanya sehat walafiat. Apalagi di akhir Ramadan biasanya agak lemes. Ya Allah, kalau awal Ramadan dulu namanya juga masih babak penyisian. Ini akhir Ramadan itu grand final, ini berusaha dipertahankan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas di antara perkara yang terbaik, ya Allah. Jadi tersebut dalam sebuah kitab itu ada beberapa perkara itu yang terbaik, ya Allah. Di antaranya adanya rasa malu pada kaum lelaki adalah baik. Namun lebih baik lagi bila rasa malu itu ada pada kaum wanita. Kaum laki-laki punya rasa malu kalau enggak menjalankan perintah Allah, itu malu. Kalau kemudian melanggar larangan Allah, malu. Apalagi kemudian malu tersebut ada pada perempuan, ya Allah. Laki-laki buka aurat, malu. Apalagi perempuan buka aurat itu tadi diantaranya. Tentu seyoganya hal begini ini kita laksanakan sehingga tidak sampai kemudian kita langgar, subhanallah, lebih baik wanita itu punya rasa malu. Masa wong lanang itu ya baik saja punya rasa malu, tapi lebih baik lagi, terbaik itu wanita punya rasa malu. Dalam bertaat pada Allah, ya Allah, berusaha, karena secara umum wanita itu nafsunya lebih banyak. Disebutkan di sebuah kitab itu bahwa wanita nafsunya 90, akalnya 10. Lain dengan laki-laki. Justru akalnya sama 90, kemudian nafsunya 10. Sekalipun berkasus tidak sama, pemirsa, tergantung lagi. Itu masing-masing orang. Secara global memang begitu adanya, tapi kasuistik itu setiap orang tidak sama, tergantung ya yang bersangkutan, entah karena makanannya, entah karena tontonannya, dan sebagainya, sehingga pada akhirnya tidak sama libidonya, tidak sama akhlaknya, tidak sama. Setiap manusia itu sama, lahir yuladu alal fitro, ada imannya, ada nafsunya, ada merasa kepingin dekat dengan Allah, ada sifat satoniyah, intinya sifat malaikat sama sifat hawa nafsu. Apa itu yang mengarah ke godaan setan yang terkutuk. Terkutuk itu tadi, ya Allah. Manakala manusia sering melakukan ibadah, akhirnya yang dominan itu sifat-sifat ilahiyah. Entah puasa Ramadan, entah sholat raweh, entah mendengarkan ini mutiara iman, sehingga imannya berkembang, isengnya tertekan, ya Allah, dikendalikan. Begitu juga kalau kemudian naudzubillah, ndak puasa Ramadan, ndak sholat raweh, ndak sedekah, kemudian jarang menyaksikan pengajian, apalagi meninggalkan, naudzubillah, akhirnya hatinya itu kosong, kurus kering. Seyogianya kita malu kalau tidak menjalankan perintah Allah itu. Sekalipun malu itu ada pada laki-laki itu baik, tidak menjalankan perintah Allah malu, melanggar larangannya itu malu, itu baik. Tapi lebih baik lagi manakala itu berada di seorang wanita, karena secara umum itu dihinggapi hawa nafsunya. Berikutnya, adil pada setiap orang itu baik, namun rasa keadilan yang dimiliki oleh pemerintah itu jauh lebih baik, ya Allah. Jauh lebih baik lagi kalau pemerintah.
Kalau kita adil kepada anak, kepada teman, kepada saudara, ya Allah itu baik. Tapi baik lagi pemerintah yang adil itu terbaik, ya Allah, bukan karena hanya partainya yang mengusung, bukan hanya karena apa yang biasa memilih kontestannya, tapi jadi negarawan. Waduh, bahasanya pengamat politik ya, berusaha baik semua, dan itu positif. Sebab apa nanti di biasanya di apa itu perpanjangan atau kemudian pemilihan kedua itu biasanya itu manfaat, sekalipun niatnya karena Allah baik kepada semuanya, tidak peduli beda partai, beda dukungan dan sebagainya, sehingga manakala mampu merangkul semua komponen bangsa kemudian adil, yang terjadi biasanya apa itu tadi bisa menjabat kedua kalinya. Ya Allah, incumbent itu, kalau incumbent itu lurus-lurus saja, ndak neko-neko, biasanya bisa menjabat. Kenemenan, naudzubillah. Makanya sifat adil itu baik ada pada diri kita, tapi lebih baik, terbaik itu manakala pemerintah adil, kebijakannya mengayomi kepada yang menengah ke bawah. Jangan kemudian ya Allah yang atas memang kadang-kadang dilema, ya Allah apa koruptor miliatan triliunan obligator daripada kadang-kadang bargainingnya supaya balik duit, akhirnya apa itu ada gerasi atau dapat proteksi sehingga kesannya hukum bisa diperjualbelikan. Naudzubillah. Pemerintah manapun, kalau manakala kemudian mengedepankan keadilan yang terjadi, yaitu terbaik. Nah, berikutnya yaitu tobatnya kakek-kakek, nenek-nenek itu baik. Namun lebih baik lagi adalah tobatnya kaum muda. Wis sepuh rambute uwanen. Gelem tobat itu ganteng, ya Allah. Lebih ganteng lagi, lebih baik lagi, terbaik masih muda. Seperti tempo hari saya puji itu, nah apa itu, saya elem itu, ya Allah, ketika saya ngisi di komunitas gila motor, saya bilang, kalau kemarin itu jamaah haji, kumpulan haji, menyantuni anak yatim, kemudian buka puasa, wajar. Apa itu kopiahnya putih, rambutnya putih, sepuh. Tapi masih muda, kemudian punya kepedulian kepada anak yatim, itu lebih ganteng lagi. Sewajarnya kakek-kakek sudah tobat, tidak mau limo, ya wajar soalnya gak iso tangi. Naudzubillah. Ya wajar, kemudian kakek-kakek tobat, baik itu, tidak minum-minum, ya batin minum, melaku ayu-ayu. Wajar, kemudian kakek nenek itu kemudian tidak main judi, wajar, duit wis entek. Tapi manakala anak muda mau tobat itu ganteng, masih apa itu gejolak mudanya ini masih subhanallah menyala-nyala, kemudian mau tobat itu lebih baik. Jadi kakek nenek sudah sepuh mau tobat baik, lebih baik lagi masih muda itu tobat. Mirip Mas Darmaji maupun yang lain yang muda-muda itu. Baik, itu kebetulan pemirsa ini saya sekarang punya tim kreatif ini namanya Mas Pram. Wah, ini saya bacakan ini. Nang Pati ojo lali mampir nang Pak Yasman. Jika Anda kepingin ke tanah suci, hubungi pengasuh Mutiara Iman. Pemirsa masih mendengar menyaksikan Mutiara Iman. Jadi di episode kali ini di antara perkara yang terbaik, jadi ada yang baik, ada lagi yang terbaik. Tadi sudah saya sebutkan 3, barangkali ada yang mau barusan bergabung. Tadi adanya rasa malu pada kaum lelaki adalah baik, namun lebih baik, terbaik
rasa malu tersebut pada kaum wanita. Kemudian adil pada setiap orang itu baik, namun rasa keadilan yang dimiliki oleh pemerintah itu jauh lebih baik. Tobatnya kakek nenek itu baik, namun yang lebih baik lagi adalah tobatnya kaum muda. Berikutnya bermurah hati, ya Allah, loman. Kaum kaya raya itu baik, namun lebih baik adalah bermurah hatinya kaum fakir miskin, ya Allah. Lek wong sugih marono loman memberikan perhatian itu sak wajare sekalipun, ya Allah. Ternyata belum semuanya punya kesadaran mau berbagi. Buktinya apa? Jumlah daripada zakat mal itu ternyata masih jauh dari hitungan prediksi para pakar, ya Allah. Sering saya guyoni kadang-kadang orang itu apa gayane lek ngeluarkan lemes, ana tarian lemes, ya Allah. Ana pajak lemes, ana sumbangan lemes. Padahal ketika apa yang bersangkutan mengajukan kredit itu, ya Allah, di markup kemampuannya. Diopinikan itu tadi, ya Allah, manakala sudah kaya, itu mau berbagi, bermurah hati, bermurah harta bendanya disedekahkan mirip Ramadan itu, ya Allah, banyak sekali. Kemudian kepedulian kepada panti dan konon katanya panti itu minimal dari beberapa panti itu apa minimal sebulan Ramadan bisa dapat 200 juta, ya Allah. Bahkan yang kemudian apa agresif, ya Allah, itu lebih daripada itu momennya. Padahal anak yatim itu hidupnya tidak bulan Ramadan saja, tapi juga apa, bulan yang lain, tapi tidak masalah. Kaya itu loman itu baik, tapi lebih baik lagi fakir miskin gak duwe gelem berbagi, ya Allah. Ada di televisi itu tolong itu ternyata apa, ya Allah, sekalipun sulit susah mau berbagi, yang terjadi akhirnya dikasih reward. Tapi jangan berharap di dunia tolak-tolak BBM no hidden kamera, CCTV. Ikhlaskan Allah, inginnya nanti reward di akhirat. Kalaupun di dunia dikasih persekot DP oleh Allah, alhamdulillah, ya Allah. Kita sudah dikasih DP oleh Allah, seger waras ini modal utama. Panjang umur dan sebagainya, berusaha kita semua mempergunakan sebaik mungkin. Dan hakikatnya justru fakir miskin itu soyoganya punya apa niat sodako yang besar supaya kaya. Karena kalau sedekah, ketika uang disedekahkan itu di samping menjaga yang bersangkutan, memanggil teman-teman yang lain supaya yang bersangkutan itu akhirnya kaya raya. Bahasanya itu balyada, tambah kaya, tambah kaya, tambah oleh Allah, tambah kaya. Itu dawuh Kanjeng Nabi, tinggal mau enggak kita berbagi, ya Allah. Mestinya ketika fakir miskin, apa itu, kasihan ternyata sekalipun sehari enggak makan itu 2 hari. Mau untuk bayar SPP, masih 2 bulan. Itu ada yang sampai nunggak 3 bulan, 4 bulan. Karena kita enggak, ya Allah, kemelipan Ustaz, idealis ya lek Rasulullah, Kanjeng Nabi, wong awam ya Allah. Tapi yang jelas manakala bermurah hatinya kaum kaya itu baik, lebih baik lagi, terbaik itu fakir miskin enggak punya uang, itu dikasihkan. Ini diantaranya. Baik, selanjutnya ini sudah menumpuk, maaf ini pertanyaan-pertanyaan belum bisa kita baca semuanya. Di antaranya ini pertanyaan dari Ripah 081 33 2226 sekian. Saya sudah daftar haji, tapi saya baru bisa sholat, sedangkan membaca Al-Qur'annya belum bisa. Bagaimana Ustadz? Jadi memang idealnya kalau diurut ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu rukun Islam. Semuanya berusaha dilaksanakan. Begitu juga ini baca Al-Quran. Ada teknik ini yang 2 jam bisa baca, 4 jam bisa baca, sehari lancar, tinggal kemauannya. Coba sisihkan sehari 1 jam, 2 jam, deres. Bahasanya orang lama, itu nanti lancar sendiri.
Mirip anak kecil itu ya Allah, apa yang karena masih bersih tentunya itu bukan hanya Al-Qur'annya, nyanyian apa-apa cepat masuk. Kita memorinya sudah overload. Ya berusaha dan murah. Ya Allah, murah meriah itu di banyak itu di mal-mal sekarang sudah ada kegiatan. Itu di masjid-masjid terkenal itu juga ada 2-4 jam bisa baca, sehari lancar. Kalau gimana ya daftar haji kan daftar sekarang 2017, tinggal dikit. Apalagi jenengan saya tidak tahu apakah 2016, 2015, 2014, tetap belajar makanya mengaji, tolabul ilmi, mencari ilmu itu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ila lahdi, mulai lahir sampai meninggal dunia. Memang ya dianggap terlambat, tidak masalah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan itu nanti jadi penyempurna sholat, karena di dalam sholat itu bacaan-bacaan Al-Quran banyak sekali. Kemudian beli terjemahan, ironis di antara kita itu apa? HP baru ganti, ya Allah. Ada lagi friend itu mengeluarkan HP baru. Sak bolo gak apa-apa disebutno ini. MNC itu ya Allah tempo hari ngundang saya, The Java. Buka puasa. Itu apa? Kita ngikuti perkembangan, HP boleh tapi lebih baik lagi manakala kita sisihkan dana beli Al-Quran terjemahan. HP-nya banyak, ganti HP baru, kemudian ngikuti, tapi ironis, kadang-kadang Al-Quran terjemahan enggak punya. Coba kita renungkan sebulan kita habis pulsa berapa. Al-Quran itu murah terjemahnya. Ya tentu nanti pakai guru, banyak sekali kursus-kursus di masjid-masjid yang besar itu entah pagi hari, entah setelah taraweh. Kalau non Ramadan banyak juga itu kegiatan-kegiatan yang intinya pendalaman. Kalau hajinya sendiri kan masih nanti, dan itu nanti sebenarnya haji itu ya niat, tawaf, sa'i, cukur sudah selesai. Meneng tok sah, cuma kalau nggak sholat, nggak baca Al-Quran itu kurang lengkap. Baik, Pak Darmadi, iku ngeraji kayu kelopo, lek kepingin haji hubungi kulo. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Biasanya doa, tapi sebelum doa ini info haji ya Allah. Jadi sejak Senin 3 Mei 2010 itu 25 juta ditransfer ke rekening Menteri Agama di barter nomor porsi. Kalau belum punya 25 juta, talangan enggak apa-apa, 7 juta ditalangi 18 ya Allah. Supaya 25. Kemudian karena ditalangi bank, oleh bank ditarik ujur 1950, kemudian pembukaan rekening atau saldo 500.000, DPK ya 500.000. Sehingga total 7 juta tambah 1950 tambah 500 sampean, 500 saya. Total 9950, 10 juta kurang 50 itu diproses talangan. Ya Allah, 3 hari berikutnya cair, dapat nomor porsi. Kalau dulu 10 juta bisa 2 orang sebelum tanggal 3 Mei, sejak 3 Mei enggak bisa. Kalau belum punya gimana Ustaz? Enggak apa-apa, buka rekening 500.000, 500.000, 500.000, 500.000. Pada akhirnya juga jangkep, 20 bulan ke depan jangkep. Mirip jenengan punya cicilan motor, pada akhirnya 3 tahun berikutnya, ya Allah. Atau 2 tahun atau 4 tahun ya, jadi hak milik, dianggap penyewa. Itu tadi, kecuali badal haji. Jadi badal haji karena meninggal dunia, hadis riwayat Muslim boleh. Ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal. Seyogianya apa yang saya lakukan? Sudah pernah haji belum? Belum. Badal hajikan. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada juga sukosam, ya Rasul, Allah telah mewajibkan hambanya untuk berhaji, mewajibkan pula terhadap orang tua ya yang sudah tua, tidak kuat duduk dalam prado, dalam pajero, dalam kendaraan, ya Allah. Bolehkah dihajikan oleh? Boleh. Hadis riwayat Bukhari Muslim, batal haji hanya 5 juta. Ada juga dari suku Junainah,
Ya Rasul, belum meninggal, belum sepuh, tapi sakit-sakitan. Bolehkah dihajikan untuknya? Boleh. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Menyikapi ini dibatal hajikan hanya 5 juta. Entah karena meninggal dunia, sepuh itu berapa? Menurut pemerintah itu 56 tahun itu sepuh, makanya suruh pensiun. Atau karena sakit-sakitan, boleh. Lekas laksana itu juga bisa nyicil, ya Allah, mirip Pak Irwan di penjaringan itu boleh. Kalaupun ibunya tunai 5 juta. 510 bulan sudah lunas, kan gitu. Tinggal mau nggak kita? Kalau kemudian Ustaz rumah belum punya dan sebagainya, niat aja yang baik, niat baik dan ikhlas itu sudah berpahala. Kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin na'imin hamdan nama wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzal karatil sanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma'alimna bima yanfa'una wa zidna uluman katsira warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in wa saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Kamu suci, sampean bersahakan mana niki saking sifat-sifat boten terpuji, terutami hasud dan drengkitan samugi-mugi pemirsa mutarmasan niki, mugi-mugi kada arto kada rezeki, kada arto kada rezeki, kada arto kada rezeki, hamil kesanteng tanah suci, gambil malih kesanteng tanah suci, anak putu anak buah, kanca-kanca gambil kesanteng tanah suci nglampahi ibadah haji, dadosaken tiyang sing aji angsari dadi teng swarga keparak kalih Nabi. Ya Allah, Kamu suci, sampean paring kada arto kada rezeki, kada arto kada rezeki, kada arto kada rezeki, supados saged tumbas afifi mersi ferrari si arfi minimal kemri. Ya Allah, Kamu suci, muga-muga anak putu anak sing dadi ustaz, dadi kiai, bunyai, dadi wali kota, dadi bupati, syukur-syukur dadi menteri, gubernur, BE, Kapolri utawa presiden di kemudian hari. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati fisari syarif fisaril asma sifat wa ala alihi wa syarika salim. Ya Allah, Kamu welas sampean tebaken saking sifat malas, muga-muga ibadah kerja tansah sakas, sama amal ibadah tansah ikhlas, awak lahir batin muga-muga tansah waras, bila wonten problem masalah muga-muga tang tuntas, bila wonten cicilan utang muga-muga tang lunas, bila wonten cicilan utang muga-muga tang lunas, bila wonten cicilan utang muga-muga tang lunas. Ya Allah, sampean selamataken saking kanca sebuah, ya Allah, sampean selamat kanca seberingas, mangka sumpek jengkel muga-muga jablas 11 bablas. Allahumma sholli wa sallim ala anwar wa sirah dalakiyar wa miftaqi babil asar sayyidina lana Muhammadul Muqtar ala tarsala jaradatan abdalihi. Ya Allah, dadosaken piyanten ingkang saya sabar jembar istiqomah nglem kesenan sunabi napa sembiyanten ingkang saged syukur tansah syukur dumateng panjenengan. Ya Allah, sampeyan sembadan ajeng ngerat kabil ajeng ngerat jabat ajeng ngerat lancaraken ajeng ngerat kamilaken ajeng ngerat gangsaraken ajeng tatas sing saya. Ya Allah, beresan ajeng donya langkung akhirat. Oh my God, please make our mouth like to recite your name, like to read the Quran, like to read the salawat and susna oh my God, please give us that and also in hi abdu rabbana atina fitnya sanah rabbana atina duit kada sanah rabbana atina tabungan kada sanah rabbana atina deposito kada sanah rabbana atina kos-kosan kada sanah rabbana atina apartemen kada sanah rabbana atina losmen kada sanah rabbana atina hotel kada sanah rabbana atina villa kota kada sanah rabbana atina tanah sawah kada sanah rabbana atina mambewa kada sanah rabbana atina tambak kada sanah rabbana atina mall plaza kada sanah rabbana atina sepeda motor kada sanah rabbana atina mobil kada sanah rabbana atina tertel kada sanah rabbana atina showroom kada sanah rabbana atina pabrik kada sanah rabbana atina pom bensin kada sanah rabbana atina bengkel kada sanah rabbana atina rumah makan kada sanah rabbana atina rumah sakit kada sanah rabbana atina rumah busana kada sanah rabbana atina ruko-rukan kada sanah rabbana atina mas-masan kada sanah rabbana atina entar bulan kada sanah rabbana atina toko beras kada sanah rabbana atina sertifikat kada sanah rabbana atina water park kada sanah rabbana atina bodo sapi sana kada sanah rabbana atina pesawat terbang helikopter kada sanah seperti kada rabbana atina bonutunya kada sanah bonutunya kada sanah bonutunya kada sanah bonutunya kada sanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar jannatul abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Bismillah Muhammad salam subhana rabbika wassalamun ala mursalin. Pemirsa, sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, ketidaksempurnaan. Wa minkum bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Janinu.